Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilma Fauziah Budiman dengan NIM 1908971 dari Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Di presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, ada pengertian. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok yang diorganisir menuju kepada penentuan dan pencapaian tujuan. Sedangkan pendidikan yang mengandung arti dalam lapangan merupakan apa dan di mana kepemimpinan itu berlangsung. Jadi, kepemimpinan pendidikan adalah suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan serta pengajaran agar kegiatan-kegiatan yang dijalankan dapat lebih efisien dan efektif di dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan serta pengajaran. Selanjutnya, ada fungsi kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan kerjasama dengan rasa penuh kebebasan. Pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Yang ketiga, pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling praktis. Yang keempat, pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok, yaitu pemimpin memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk melatih kelompok menyadari proses dan visi pekerjaan yang dilakukan, serta menilai hasilnya secara jujur dan objektif. Yang terakhir yaitu pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Selanjutnya, ada tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, tipe otoriter. Disebut juga tipe kepemimpinan authoritarian. Dalam kepemimpinan ini, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota kelompoknya. Dominasi yang berlebihan, mudah menghidupkan oposisi atau menimbulkan sifat apatis atau sifat-sifat pada anggota-anggota kelompok terhadap pemimpinnya. Yang kedua, ada tipe laissez-faire. Tipe kepemimpinan ini sebenarnya pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya. Dia memberikan bawahannya untuk berbuat sekehendaknya. Pemimpin sama sekali tidak memberi kontrol dan koreksi terhadap pekerjaan bawahannya. Pembagian tugas dan kerjasama diserahkan sepenuhnya kepada bawahannya tanpa petunjuk atau saran-saran dari pemimpin. Keberhasilannya diraih karena ada kesadaran beberapa anggota kelompok dan segala kegiatan dilakukan tanpa rencana dan tanpa pengawasan pimpinan. Kemudian ada tipe demokratis. Tipe ini menafsirkan kepemimpinannya bukan secara diktator, melainkan sebagai pemimpin di tengah-tengah anggotanya. Kemudian, pemimpin selalu menstimulasi anggotanya agar bekerja secara produktif untuk tujuan bersama. Dalam tindakannya, ia selalu berpangkal pada kepentingan dan kebutuhan kelompok. Tipe ini disebut juga Kemudian yang terakhir, ada tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut demokratis semu atau manipulasi diplomatik. Pemimpin yang bertipe ini hanya tampaknya saja bersikap demokratis, padahal sebenarnya bertindak autokratis. Kemudian ada syarat-syarat pemimpin pendidikan. Yang pertama itu tentu saja rendah hati dan sederhana. Kemudian bersifat suka menolong, sabar dan memiliki kestabilan emosi, percaya kepada diri sendiri, jujur, adil dan dapat dipercaya, dan keahlian dalam jabatan. Selanjutnya ada keterampilan yang harus dimiliki pemimpin. Yang pertama, keterampilan dalam memimpin. Pemimpin harus menguasai cara-cara kepemimpinan, memiliki keterampilan memimpin supaya dapat bertindak sebagai seorang pemimpin yang baik. Kemudian, ada keterampilan dalam hubungan insani. Hubungan insani adalah hubungan antar manusia. Kemudian, yang menjadi inti dalam hubungan ini, apakah itu hubungan fungsional atau hubungan personal, adalah saling menghargai. Bawahan menghargai atasan dan sebaliknya, atasan pun harus menghargai bawahan. Kemudian keterampilan dalam proses kelompok. Keterampilan ini adalah
bagaimana meningkatkan partisipasi anggota-anggota kelompok setinggi-tingginya sehingga potensi yang dimiliki para anggota kelompok itu dapat diefektifkan secara maksimal. Inti dari proses kelompok adalah hubungan insani dan tanggung jawab bersama. Pemimpin harus jadi penengah, pendamai, moderator, dan bukan menjadi hakim. Keempat, keterampilan dalam administrasi personil. Pada intinya, keterampilan ini dapat menyeleksi pengangkatan, penempatan, penugasan, orientasi, pengawasan, bimbingan, dan pengembangan serta kejerahan. Menemukan yang paling penting dari kegiatan di atas ialah kegiatan seleksi dalam memilih orang yang paling sesuai dengan tugas dan pekerjaannya yang berpedoman pada the right man in the right place. Yang terakhir, keterampilan dalam menilai. Penilaian ialah suatu usaha untuk mengetahui sampai di mana suatu kegiatan sudah dapat dilaksanakan atau sampai di mana suatu tujuan sudah dicapai. Yang dinilainya biasanya ialah hasil kerja, cara kerja, dan orang yang mengerjakannya. Kemudian, ada pendekatan teori munculnya pemimpin. Ya, teori pertama berpendapat bahwa seseorang akan menjadi pemimpin karena ia memang dilahirkan menjadi pemimpin. Dengan kata lain, ia mempunyai bakat dan pembawaan untuk menjadi pemimpin. Yang kedua, berpendapat bahwa seseorang akan menjadi pemimpin jika lingkungan, waktu, atau keadaan memungkinkan ia menjadi pemimpin. Setiap orang bisa menjadi pemimpin asal diberi kesempatan dan diberi pembinaan untuk menjadi pemimpin walaupun ia tidak mempunyai bakat atau pembawaan. Maka muncullah istilah leaders are will not born. Kemudian teori ini disebut teori sosial. Teori ketiga berpendapat bahwa menjadi seorang pemimpin perlu bakat dan bakat itu perlu dibina supaya berkembang. Kemungkinan untuk mengembangkan bakat ini tergantung kepada lingkungan, waktu, dan keadaan. Teori ini disebut teori ekologis. Yang terakhir adalah teori situasi. Menurut teori ini, setiap orang bisa menjadi pemimpin, tetapi dalam situasi tertentu saja, karena ia memiliki kelebihan-kelebihan yang diperlukan dalam situasi itu. Dalam situasi lain, di mana kelebihan-kelebihannya itu tidak diperlukan, ia tidak akan menjadi pemimpin, bahkan mungkin hanya menjadi pengikut saja. Lalu ada pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan. Yang pertama, menurut Kahn dan Carl ada 3 keterampilan yang harus dikuasai pemimpin, yaitu relation skill, technical skill, dan conceptual skill. Human relation skill merupakan kemampuan berhubungan dengan bawahan, technical skill merupakan kemampuan menerapkan ilmunya ke dalam pelaksanaan, kemudian conceptual skill merupakan kemampuan di dalam melihat sesuatu secara keseluruhan yang kemudian dapat merumuskannya, seperti dalam mengambil keputusan, menentukan kebijakan, dan lain-lain. Kemudian ada pendekatan sifat atau traits approach. Pendekatan sifat didasari asumsi bahwa kondisi fisik dan karakteristik pribadi adalah penting bagi kesuksesan pemimpin. Kemudian ada sifat-sifat pokok yang harus dimiliki pemimpin. Yang pertama ada kondisi fisik, energik, tegap, kuat, dan lain-lain. Kedua, latar belakang sosial, berpendidikan dan berwawasan luas, serta berasal dari lingkungan sosial yang dinamis. Yang tiga, kepribadian, yaitu adaptif, agresif, emosi stabil, populer, dan kooperatif, dan lain-lain. Kemudian ada pendekatan ke perilakuan atau behavioral approach. Pendekatan ini memandang kepemimpinan dapat dipelajari dari pola tingkah laku dan bukan sifat-sifatnya. Studi ini melihat dan mengidentifikasi perilaku yang khas dari pemimpin dalam kegiatannya untuk mempengaruhi anggota-anggota kelompoknya atau pengikutnya. Pendekatan ini menitik beratkan pandangannya pada 2 aspek, yaitu fungsi-fungsi kepemimpinan dan gaya-gaya kepemimpinan. Ada beberapa teori kepemimpinan yang termasuk dalam pendekatan perilaku. Yang pertama ada studi kepemimpinan Ohio State University, yang kedua ada teori kepemimpinan managerial grid, yang ketiga ada model Getzels dan Guba. Untuk memahaminya, kalian bisa membacanya di buku. Kemudian, yang keempat ada pendekatan kontingensi atau situasi. Pendekatan ini dikembangkan oleh Fiedler pada tahun 1987. Dia berpendapat bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh suatu gaya kepemimpinan yang diterapkannya. Menurut pendapat ini, ada 3 variabel yang menentukan keefektifan kepemimpinan seseorang, yaitu hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin, derajat struktur tugas, dan kedudukan kekuasaan kepemimpinan. Kemudian ada model kepemimpinan 3 dimensi.
yaitu menghubungkan 3 kelompok gaya kepemimpinan, yaitu gaya dasar, gaya efektif, dan gaya tidak efektif. Yang terakhir ada teori kepemimpinan situasional, merupakan penyempurnaan dari model kepemimpinan 3 dimensi. Kemudian, siapakah yang disebut pemimpin pendidikan? Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Pekerjaan pemimpin pendidikan ialah menstimulisir dan membimbing pertumbuhan guru-guru berkesinambungan sehingga mereka mampu menjalankan tugasnya dengan perkembangan situasi dengan baik. Sekarang ada model-model kepemimpinan dalam pendidikan. Yang pertama adalah ada kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner merupakan kepemimpinan yang kerja pokoknya difokuskan pada rekayasa masa depan yang penuh tantangan, menjadi agen perubahan atau agent of change yang unggul dan menjadi penentu arah organisasi yang tahu prioritas, menjadi pelatih yang profesional dan dapat membimbing personil lainnya ke arah profesionalisme kerja yang diharapkan. Ada konsep visi. Menurut visi tercipta dari kreativitas pikir pemimpin sebagai refleksi profesionalisme dan pengalaman pribadi atau sebagai hasil elaborasi pemikiran mendalam dengan pengikut atau personil lainnya, itu berupa ide-ide ideal tentang cita-cita organisasi di masa depan yang ingin diwujudkan bersama. Kemudian ada teori kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner adalah kemampuan memimpin dan mencipta, merumuskan, mengkomunikasikan atau mensosialisasikan atau mentransformasikan dan mengimplementasikan pemikiran ideal yang berasal dari dirinya. Kemudian ada langkah-langkah menjadi visionary leadership. Yang pertama, menciptakan visi, dan kedua, merumuskan visi. Kemudian transformasi visi, merupakan kemampuan membangun kepercayaan melalui komunikasi yang intensif dan efektif sebagai upaya shared vision pada stakeholders, sehingga diperoleh sense of belonging and sense of ownership. Yang terakhir ada implementasi visi, yang merupakan kemampuan pemimpin dalam menjabarkan dan menerjemahkan visi pada tindakan. Yang kedua ada kepemimpinan transformasional. Landasan teori kepemimpinan transformasional ini dikemukakan oleh Bass pada tahun 1990. Tingkatan sejauh mana seorang pemimpin disebut transformasional terutama diukur dalam hubungannya dengan efek pemimpin tersebut pada pengikutnya. Kemudian ada definisi kepemimpinan transformasional. Menurut Lightwalk dan kawan-kawan pada tahun 2012 mengatakan bahwa transformational leadership is seen to be sensitive to organization building, developing shared vision, distributing leadership, and building culture necessary to current restructuring efforts in school. Dan kemudian ada dimensi-dimensi kepemimpinan transformasional. Bass mengusulkan 4 dimensi dalam kadar pendidikan yang dirumuskan dalam 4I. I pertama adalah idealist influence, yang dijelaskan sebagai perilaku yang menghasilkan rasa hormat dan rasa percaya diri orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian, I kedua yaitu I kedua adalah inspirational motivation, yang tercermin dalam perilaku yang senantiasa menyediakan tantangan dan makna atas pekerjaan orang-orang yang dipimpin. I ketiga adalah intellectual simulation, pemimpin yang mendemonstrasikan tipe kepemimpinan senantiasa menggali ide-ide baru dan solusi yang kreatif dari orang-orang yang dipimpinnya. I keempat adalah individualized consideration, yang direfleksikan oleh pemimpin yang selalu mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan perhatian khusus kepada
kebutuhan prestasi dan kebutuhan dari orang-orang yang dipimpinnya. Yang keempat ada perbandingan kepemimpinan transformasional, dan transaksional. Pada intinya, kepemimpinan transforming atau mentransformasi adalah pendekatan teori kepemimpinan mutakhir yang dalam 2 dekade ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Perilaku kepemimpinan transforming ialah kepemimpinan yang memiliki kesadaran sendiri tentang emosionalnya, manajemen diri sendiri, kesadaran sosial, dan manajemen hubungan kerja. Kemudian, pola perilaku kepemimpinan yang seperti ini diharapkan berpengaruh positif terhadap bawahannya dan membentuk nilai-nilai dan keyakinan untuk mencapai tujuan organisasi. Bas mengemukakan bahwa pemimpin transformasional adalah seorang yang mampu meningkatkan motivasi dan komitmen bawahan terhadap kelompok tanpa menghiraukan akibat negatifnya. Kemudian ada implementasi kepemimpinan transformasional dalam pendidikan. Implementasi model kepemimpinan transformasional dalam bidang pendidikan memang harus sangat perlu diterapkan, seperti kepala sekolah, kepala dinas, dirjen, kepala departemen, dan lain-lain. Model kepemimpinan ini memang perlu diterapkan sebagai salah satu solusi kritis kepemimpinan, terutama dalam bidang pendidikan. Dan adapun alasan mengapa perlu diterapkannya model kepemimpinan, yaitu pertama, secara signifikan meningkatkan kerja organisasi, yang kedua ada secara positif dihubungkan dengan orientasi pemasaran jangka panjang dan kepuasan pelanggan, yang ketiga membangkitkan komitmen yang lebih tinggi para anggotanya terhadap organisasi, yang keempat meningkatkan kepercayaan pekerja dalam manajemen dan perilaku keseharian organisasi, yang kelima meningkatkan kepuasan pekerja melalui pekerjaan dan pemimpin, dan yang terakhir mengurangi stres pada pekerja dan meningkatkan kesejahteraan. Yang terakhir ada kritis model kepemimpinan transformasi. Kepemimpinan transformasional sama dalam banyak aspek dengan kepemimpinan transforming. Namun terdapat juga perbedaan. Kepemimpinan transforming merujuk pada pencerahan yang memperhatikan nilai-nilai moral positif dan kebutuhan-kebutuhan yang pada tingkat yang lebih tinggi dari para pengikutnya. Sedangkan kepemimpinan transformasional tanpa memperhatikan efeknya, menguntungkan atau tidak, atau mengesampingkan nilai-nilai moral yang positif. Kemudian, model kepemimpinannya yang lain yang perlu diperhatikan sebagai kritisi terhadap kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan amanah. Kepemimpinan amanah adalah kepemimpinan yang dilandasi oleh keimanan dalam rangka mencapai tingkat ketakwaan kepada Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang ini, tentang kepemimpinan pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.